Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Khairunisa. Di sini, di kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas strategi pembelajaran matematika dalam ruang lingkup teori pendidikan behaviorisme dalam pembelajaran matematika. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas apa sih itu teori behaviorisme dalam tema pendidikan pembelajaran matematika. Salah satu tokoh aliran behaviorisme ini adalah Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon tersebut harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu dapat diamati dan diukur. Jadi, walaupun ada perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang, dia menganggap hal itu tidak terlalu penting karena tidak dapat diamati. Sehingga, teori behaviorisme ini sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan tingkah laku yang dapat diukur, diamati, dan dinilai secara konkret. Ada 3 kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan. Yang pertama, perubahan terjadi apabila seseorang atau suatu individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat suatu perubahan. Misalkan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, ketika kita akan mengubahnya menjadi suatu kebiasaan baik, kita perlu motivasi atau dorongan dari orang-orang sekitar kita agar kita lebih terdorong untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut menjadi suatu kebiasaan yang baik. Yang kedua, perubahan itu cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan suatu individu baru dengan cara yang baru atau cara yang berbeda, misalkan dengan kreatif dan tidak monoton. Yang ketiga, itu adalah yang terpenting menurut saya, adalah apabila ada motivasi dalam diri kita sendiri untuk melakukan suatu perubahan. Karena jika kita tidak mau melakukan perubahan, maka perubahan itu tidak akan terjadi pada diri kita sendiri. Jadi, untuk memulai suatu perubahan, kita harus menanamkan niat, motivasi, dan dorongan bagi diri kita sendiri agar kita bisa lebih bersemangat dalam membuat suatu kebiasaan baik dan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran. Teori behaviorisme dengan model stimulus responnya mendudukan orang yang belajar itu sebagai individu yang pasif. Karena dalam teori behaviorisme ini, seorang pengajar atau guru berperan lebih aktif dalam mentransferkan atau memindahkan ilmu-ilmu yang akan diajarkan kepada orang yang belajar tersebut. Karena orang yang belajar atau peserta didik hanya dibutuhkan responnya atau perubahan tingkah lakunya setelah mendengar ilmu-ilmu yang telah ditransferkan oleh guru tersebut. Ketika seorang peserta didik memperlihatkan perubahan tingkah laku, maka seorang guru atau pengajar dapat menilai, mengamati, atau mengobservasi apakah peserta didik tersebut paham atau tidak terhadap materi yang diajarkan sebelumnya. Aplikasi teori behaviorisme ini dalam kegiatan pembelajaran bergantung pada beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik seorang peserta didik atau seorang pembelajar, serta media dan fasilitas yang tersedia ketika proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behaviorisme ini memandang bahwa pengetahuan itu adalah suatu hal yang objektif, di mana suatu hal yang objektif berarti dia adalah yang pasti,
tetap dan tidak pernah berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah suatu proses perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah proses memindahkan pengetahuan atau bisa disebut dengan transfer of knowledge kepada orang yang belajar atau pembelajar. Metode behaviorisme ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktik. Contohnya adalah materi peluang pada tingkat SMP atau sederajat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan peluang dengan 2 buah koin. Jika 2 koin itu dilambungkan masing-masing 1 kali, maka kita akan mendapatkan ruang sampel, di mana peluang yang pertama yaitu koin yang pertama berisi angka dan koin yang kedua berisi gambar. Untuk peluang yang kedua, koin pertama berisi angka, koin kedua berisi angka. Untuk peluang yang ketiga, koin pertama berisi gambar dan koin kedua berisi angka. Terakhir adalah peluang yang keempat, yaitu koin yang pertama maupun yang kedua berisi gambar. Setelah kita sebagai guru menjelaskan materi tersebut, siswa akan menunjukkan 2 respon. Yang pertama adalah respon verbal, yang kedua adalah respon non-verbal. Respon verbal seperti menyebutkan apa-apa yang akan kita minta, yang kedua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, kemudian bertanya apa yang masih dibingungkan, kemudian adalah menanggapi, mengomentari, dan menyampaikan suatu hal, saran atau kritik setelah kita menyampaikan materi tersebut. Sedangkan respon nonverbal seperti diam, mengangguk, tersenyum, dan menulis. Banyak kita ketahui ketika kita mengajar, kita menemukan siswa-siswa yang kebanyakan diam, ada yang kebanyakan mengangguk, ada yang kebanyakan tersenyum, ada yang kebanyakan tersenyum, bahkan ada juga yang menulis. Dari setiap respon tersebut, kita dapat mengetahui apakah mereka paham terhadap materi yang kita jelaskan atau tidak. Misalkan, setelah kita menyampaikan materi peluang, kebanyakan siswa yang diam. Mungkin mereka masih belum paham terhadap apa yang kita jelaskan, karena dengan diam tersebut, siswa akan merasa kebingungan apakah hal tersebut dia pahami atau tidak. Kemudian ada juga yang mengangguk. Mengangguk seperti menyetujui apa yang kita sampaikan, sehingga hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa siswa tersebut sedikit paham tentang materi apa yang kita sampaikan. Kemudian ada juga yang tersenyum. Ketika kita mengajar, dia merespon apa yang kita bicarakan itu dengan tersenyum, serta ada juga yang menulis untuk mencatat materi-materi yang kita sampaikan agar tidak lupa. Nah, dari respon-respon tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa tersebut memahami apa yang kita ajarkan atau tidak. Oleh karena itu, kita juga dapat mengetahui apakah materi kita saat itu telah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Sehingga penerapan behaviorisme ini dalam materi peluang itu sangat penting. Karena dibutuhkan respon dari siswa setelah diberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai stimulus dari guru atau pengajar. Respon dan perubahan tingkah laku menyatakan bahwa siswa tersebut memahami konsep dan materi yang diajarkan. Kemudian ide-ide penting dalam strategi pembelajaran matematika. Dalam memahami tingkah laku seseorang, kita harus memahami juga antara stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. Serta harus memahami konsep yang dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang akan timbul akibat suatu respon. Konsep-konsep yang kita bisa temukan yaitu yang pertama, dari teori belajar behaviorisme ini dapat dimunculkan bahwa proses pembelajaran matematika diperlukan suasana kelas yang hidup, di mana guru aktif memberikan stimulus berupa materi-materi yang akan diajarkan dan siswa memberikan respon yang tadi sebelumnya yaitu respon verbal ataupun respon nonverbal.
Stimulus merupakan suatu hal yang sangat penting dalam teori behaviorisme ini, karena dalam teori ini guru diharapkan lebih aktif daripada siswanya dalam menyampaikan materi. Di saat guru memberikan penjelasan dan contoh penerapan materi, siswa memberikan respon atau perbedaan tingkah laku. Karena dari respon-respon tersebut, guru akan mengetahui apakah siswa tersebut memahami atau tidak penjelasan dari guru. Ketika guru sudah mengetahui tingkat pemahaman siswanya, maka guru tersebut dapat menentukan strategi pembelajaran apa yang tepat diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga setelah menerapkan teori belajar behaviorisme ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan rencana atau tujuan pembelajaran yang sudah dibuat dan direncanakan sebelumnya. Setiap proses pembelajaran yang berlangsung, tidak semua siswa bisa langsung paham ketika guru pertama kali menjelaskan materinya, terkhususkan pada pembelajaran matematika, karena setiap orang memiliki mindset atau pola pikir yang berbeda-beda tentang matematika ini. Ada yang menyukai matematika dan ada juga yang tidak menyukai matematika. Karena matematika ini adalah bisa dianggap sebagai games atau permainan dan juga bisa juga sebagai beban bagi seorang yang tidak menyukai matematika. Misalkan materi sederhana saja pada tingkat SMP juga, yaitu materi bidang datar. Contohnya segitiga dan segi empat. Sebelumnya di bangku dasar, setiap orang atau setiap pembelajar sudah mempelajari bidang-bidang datar yang sederhana seperti segitiga dan segi empat. Namun ketika di tingkatan SMP, materinya tetap sama, akan tetapi hanya dimodifikasi bentuknya saja. Misalkan di SD, siswa mempelajari segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, atau segitiga sama sisi. Sedangkan ketika masuk pada tingkatan SMP, segitiganya akan berubah menjadi segitiga yang tidak beraturan. Nah, setelah mendapatkan materi segitiga yang tidak beraturan ini, siswa yang tidak menyukai matematika akan bingung, kok bisa ada bentuk segitiga yang tidak beraturan? Sehingga siswa akan merasakan materi tersebut sangat sulit dan tidak ingin mempelajarinya. Nah, dari hal tersebut, kita bisa mengetahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesusahan atau kesulitan seseorang dalam memahami materi. Bahkan juga ada kekeliruan ketika memahami materi matematika tersebut. Yang pertama adalah yang paling kita sering jumpai, yaitu kurangnya minat belajar. Khususnya dalam hal ini matematika, banyak siswa yang kurang minat belajar terhadap matematika. Karena dia menganggap matematika adalah suatu hal yang sangat sulit dan sangat rumit. Ketika seorang tidak ada minat atau niat belajar dalam dirinya, terutama dalam matematika, maka seorang tersebut akan merasakan keterpaksaan atau rasa tertekan ketika menjalani dan mempelajari pelajaran tersebut. Ketika seorang merasakan tertekan, maka materi-materi yang diberikan akan sulit diterima. Karena dalam otak atau pola pikir seorang, materi tersebut sudah sangat susah dan dia tidak bisa mempelajarinya. Hal tersebut yang menyebabkan kesulitan atau kekeliruan dalam belajar matematika. Sehingga ketika seseorang sudah sulit dalam memahami materi, maka hasil pembelajarannya tidak akan maksimal. Yang kedua, berkaitan dengan konsep dasar dalam mentransfer pengetahuan oleh guru. Ada beberapa guru, terkadang ketika memberikan materi kepada siswanya, dia hanya memberikan rumusnya langsung, atau dia hanya memberikan gambaran langsung terhadap materi tersebut, dengan tidak menyertai konsep dasar dari mana asalnya hal tersebut, dari mana asalnya rumus tersebut. Misalkan, dengan materi tadi, segitiga dan segi empat. Kita mengetahui bahwa segitiga dibentuk oleh 3 sisi dan segi empat dibentuk oleh 4 sisi. Padahal segitiga dan segi empat itu adalah suatu hal yang berhubungan, di mana segi empat itu jika dipotong secara transversal atau diagonal, maka akan berbentuk suatu segitiga.
Nah, rumus luas segitiga juga didapatkan dari rumus luas segi 4, di mana rumus luas segi 4 adalah sisi dikali sisi. Sedangkan sebelumnya kita mengetahui bahwa segitiga merupakan segi 4 yang dibagi 2 secara transversal, sehingga rumus luas segitiga adalah setengah dikali rumus luas persegi, di mana luas persegi adalah sisi kali sisi. Dan dalam segitiga, sisi itu dibagi menjadi 3. Ada sisi alas, sisi tinggi, dan sisi miring. Yang banyak kita ketahui bahwa sisi dan sisi dalam persegi itu di dalam segitiga yaitu alas dan tinggi. Sehingga rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi yang berhubungan dengan rumus luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Nah, dalam teori behaviorisme ini diharapkan bahwa pemahaman siswa setelah diajarkan atau diberikan stimulus akan sama dengan pemahaman guru. Sehingga siswa dan guru memiliki suatu pemahaman yang sama setelah diajarkan suatu pengetahuan. Faktor ketiga adalah suasana belajar yang kurang nyaman atau kurang kondusif. Jika siswa tidak nyaman ketika belajar, maka materi yang disampaikan juga akan sulit masuk ke dalam pikiran siswa dan akan sulit untuk mengolahnya. Karena dalam belajar matematika diperlukan fokus utama. Guru maupun siswa harus fokus satu sama lain agar tidak menyebabkan miskonsepsi atau kesalahpahaman konsep. Dari uraian sebelumnya, kita bisa simpulkan bagaimana strategi belajar matematika yang tepat untuk materi bangun datar segitiga dan segi 4 pada tingkat SMP atau sederajat agar lebih efektif dan efisien. Sebagai guru atau pengajar, kita bisa memberikan kesan awal yang baik kepada siswa. Jika siswa senang, maka materi pun akan mudah untuk dipahami. Kemudian, dalam pengenalan awal, siswa juga perlu diberikan konsep dasar terkait materi yang akan dibahas. Dalam hal ini, bangun datar segitiga dan segi 4. Bagaimana sifat-sifatnya, dan juga bagaimana bisa terbentuk rumus-rumus dari bangun datar tersebut. Dan tidak kalah penting untuk menciptakan dan tetap menjaga suasana kelas yang nyaman, seru, dan menyenangkan. Prinsip suasana kelas kondusif yang baik itu adalah yang belajar dengan serius, namun tetap menyenangkan dan tidak membosankan. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu teori behaviorisme adalah teori yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Ciri-ciri dari teori behaviorisme ini diantaranya yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Pengalaman-pengalaman batin dikesampingkan serta gerak-gerak pada badan yang dipelajari. Oleh sebab itu, behaviorisme adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks, refleks, atau suatu mesin. Yang ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa mengunjungi sosial media saya di Instagram yaitu @nisajihan atau melalui email jihan.nisa02@gmail.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.